kita masuk ke sesi berikutnya, masih dengan tamu yang sama gitu. Kalau nggak tahu siapa beliau, nonton video yang lalu. Ntar ditulis juga di sini. Gitu. Rekan-rekan sekalian, ini menarik sekali bahwa kita sedang melakukan pemetaan. Kemarin itu pertanyaan saya simpel, gitu. Bagaimana memberikan pinjaman pada masyarakat papa di bagian bawah gitu, bukan papa dan mama yang kaya-kaya itu ya, tapi masyarakat papa yang di bawah. Minjem gampang, mereka pasti nggak punya agunan dan segala macam gampang. Tapi kemudian perbincangan di sesi pertama sudah sedikit menjawab walaupun tidak tuntas banget gitu. Nah sekarang itu sudah masuk pada satu pola di mana kita kenali bagaimana positioning masing-masing nih gitu. Diawali dari apa yang disampaikan Prof Kang Mul. Beliau menyebutkan ada BPRS. Kemudian BPRS nggak bisa melakukan sendiri, ada Kopsyah di sana gitu. Terus bagaimana BMT juga ini. Ya. Gimana ini ceritanya? Juntrungnya jadi bagaimana ini? Ayo kita bedah ini. Bagaimana kita berkolaborasi gitu, bahwa emang membangun rumah ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu. Gimana bisa gitu. Nah ini gimana Prof? Mulai dari sampean aja menceritakan tentang pola kolaboratif di wilayah mana BPRS bisa berperan serta gitu. Pada wilayah mana dia mulai tidak akan bisa melakukan touching ke masyarakat, tapi kemudian Kopsyah bisa masuk atau bagaimana monggo. Iya, kalau kita balik ke pertanyaan asal ya, bagaimana mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, murah, tadi kan dan dengan pendampingan gitu. Yang kalau bisa jawab bisa jadi presiden. Kayaknya pengen juga jadi presiden. Karena yang kemarin, karena yang sekarang enak ya jadi presiden kayak. Kalau syarat presiden BPRS aja. Kalau syaratnya cuma bisa jawab itu ya itu ya. Tapi kira-kira begini kan, sebenarnya kalau dibilang sekarang akses pembiayaan kepada rakyat itu mudah, sudah mudah. Ya kan? Iya. Karena orang pinjam dipinjol bisa 25 akun kok ya kan? Juga ya. Artinya udah mudah. Buat kita juga yang pemberdayaan ini kan sudah membuka akses, orang itu asal mau kumpul pelatihan di kita gitu kan. Kemudian dia bisa ngajukan pembiayaan bahkan setiap minggu. Kalau ngajukan pembiayaan sekarang, minggu depan udah cair. Mungkin dengan teknologi dan analisis yang lebih cepat, mereka hanya perlu lebih cepat dari itu kan, bisa pengajuan terus bisa cair hari itu juga. Artinya dengan mekanisme sekarang itu sudah. Tapi pertanyaannya memang yang menjawab yang berikutnya itu, yang murah dan dia bisa memberdayakan gitu kan, karena ada proses pendampingan di situ. Nah ini tantangan berikutnya sebenarnya. Kalau dibilang mudah untuk menyewa orang miskin dari zaman dulu juga mudah. Renten itu dengan mudah ngasih uang ke orang miskin. Tapi makin miskin. Tapi adalah untuk mengeksploitasi potensi ekonomi mereka. Tapi nggak murah berarti kan? Nggak murah. Nah kita juga tidak bisa murah. Intinya ketika melayani orang miskin juga nggak bisa murah. Cuma problemnya siapa yang bayar dan dari mana itu bisa diproseskan. Nah oleh karena itu tadi pinjaman pertama pasti ditanggung oleh komunitas lain yang lebih kuat, di mana mereka membangun trust. Jadi dari sini, dari yang lebih kaya itu menyampaikan uang dia, gitu kan, yang bawah adalah mengandalkan kepercayaan, gitu. Tapi tahap berikutnya pasti kalau pendampingan itu jalan oleh di bawah ini, itu makin kebutuhan keuangan makin beragam. Orang pasti bukan hanya untuk sekolah, bukan hanya untuk perbaikan rumah, tapi pasti sudah mulai untuk investasi. Karena kan kalau bicara ekonomi rumah tangga pasti bicara tentang selain pendapatan, mereka akan keluar untuk konsumsi rutin, mulai saving, mulai investasi. Jadi pasti akan masuk ke ranah berikutnya. Ketika masuk ke saving, oke, koperasi masih bisa. Walaupun ada ancaman bahwa kita nggak ada LPS-nya. Gitu kan? Ini di titik ini udah bisa kolaborasi dengan BPRS. Yang tadi saya bilang, kita mau advokasi orang miskin yang tidak dianggap oleh pemerintah, yang dinyatakan bahwa mereka tidak punya rekening. Padahal mereka ada 100.000 orang miskin yang di saya punya rekening. Nggak ada itu catatan di negara. Tapi anggota koperasi. Karena rekeningnya ada di koperasi. Dan mungkin koperasi yang lebih besar juga begitu. Dugaan saya dia juga nggak terhitung.
oleh Padahal sistem beberapa data negara. Padahal beberapa koperasi simpanannya Iya, gede banget. yang CU dan segala macam, yang segala model keuangan mikro oleh koperasi ya, itu pasti rekeningnya banyak. Mestinya angka itu lebih besar. Iya. Kalau hitungannya ada rekening bank. Jadi ini adalah kolaborasi dengan BPRS untuk membuat mereka dihitung oleh negara. Gitu kan kira-kira. Itu kolaborasi titik pertama yang paling sederhana. Kolaborasi berikutnya ketika mereka masuk bukan hanya saving tapi udah bicara investasi. Koperasi setidaknya kondisi yang saat ini punya kemampuan konsolidasi keuangan, konsolidasi sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan BPRS. Oleh karena itu, konsolidasi uang ini menjadi peran BPRS menghadirkan investor-investor. Gitu kan? Apalagi tadi itu yang kedua, berarti menghadirkan investor untuk pengembangan investasi oleh orang miskin ini. Baru yang ketiga, kalau yang tadi Akang bilang, masuk ketika orang miskin ini bukan hanya pada investasi yang existing, tapi sudah investasi yang merubah hidup mereka, yang sudah go ekspor, maka pasti diperlukan lebih keuangan lagi. Disinilah baru kita bicara tentang murah dan mahal. Kalau kita mau murah, artinya kita bicara volume, maka konsolidasi sumber daya semakin besar, kolaborasinya harus menjadi lebih berpengaruh. Jadi ini menurut saya secara teori dia bisa, secara metodologi dia bisa kita rumuskan. Cuman sekuat apa kita mau menjalaninya. Iya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Menarik. Saya tambahin ya. Monggo. Pandangan dari Pak Jendul, saya nambahin dulu ya. Silakan. Iya. Jangan lupa kita di Balai Jenteran ya. Tempat makan enak Boy. tanpa was-was. Di Depok. Nanti Jangan lupa ya. nanti pesan makanannya sesi 3 aja ya. Jadi kayaknya disuruh ngomong terus Sampai supaya makin lapar ya. jadi kan Sehingga makanan enak nggak enak jadi enak. Ya. Ini akal-akalannya saya. Tapi salah tanpa rasa was-was. Siap. Jadi saya nambahin, Mas Mul ini kan orang lapangan dan dari pandangan tadi komisaris BPR. Saya dari pemegang saham. Jadi begini, kolaborasi tadi ya kita sudah ketemu kata kuncinya. Kata kunci berikutnya supaya kolaborasi tadi berjalan adalah ekosistemnya yang dibentuk, gitu kan? Di dalam ekosistem itu ada pentahapan tadi kan, mulai dari konsumtif, saving, investasi, terus investasinya seperti itu. Nah sehingga tadi Pak Samsul sampaikan bisa nggak kalau BPRS sendirian, gitu kan? Nggak bisa kalau menurut saya. Nggak bisa. Kalau saya pandangan dari pemegang saham nggak bisa. Jadi BPRS itu harus sama-sama. Jadi BPRS S-nya itu di samping syariah, S-nya itu sama-sama. Bisa Jangan S-nya itu sendirian. Nah, jadi kata kunci berikutnya adalah ekosistem. Tadi Mas Irfan bicara tentang sebentar, saya lupa. Pendampingan. Nah, pendampingan ini sama bertahap itu juga. Pendampingan yang konsumtif, pendampingan yang produktif, ya. Atau pendampingan yang saving. Macam-macam. Bisa dari sisi kalau saya kan tadi paling selemah-lemahnya iman gitu ya. Pendampingan itu adalah mengingatkan. Kalau Anda punya kewajiban nih. Nah, tapi pendampingan berikutnya adalah pengembangan, ya bisnis misalnya investasi dan lain-lain. Sehingga tadi jiwa kan kita jangan underestimate dulu bahwa rakyat itu nggak punya jiwa entrepreneurship, belum tentu. Toh buktinya sampai hari ini rakyat masih lebih struggle dibanding kita. Justru gitu kan? menurut survei entrepreneur yang paling teruji itu petani. Iya makanya. Petani Nah, loh. maksud saya bukan tuh kita was-was kan kita tinggal kita tawakal itu salah satu sikap entrepreneurship kan. yang paling Nah, fundamental. tinggal didorong saja seperti itu. Jadi BPRS itu S-nya itu sama-sama bukan sendirian. Ini kalau orang Betawi bisa aek. Tapi iya juga sih. Apa namanya berkolaborasi itu ya. Ya nanti kita challenge lah kita ini gitu. Jadi Balai Jentera ini kan tempat ngumpulnya para aktivis nih. Jentera itu apa artinya tadi? Jentera itu apa Pak? Kincir angin. Jentera berasal dari itu bahasa Bapak. Sanskerta yang Ini. berarti kincir air. Dalam bahasa Jawa, Kincir air, kincir roda, angin. dalam bahasa lain Kincir air. kintiran. Kiciran air, kiciran. Ada semua di situ. Nah, Sorot, itu sorot, juga bisa aek ya.
Itu asli pemikiran yang mendalam. Oh, ya. iya. Lama menentukan Iya, itu. bukan cocokologi bukan. ini chef ini memang luar biasa nih, Chef Samsul nih. Nanti kita coba exercise lah konsep kolaboratif kita. Di Bali Jentera ini sedang ngumpul teman-teman yang punya ide-ide pemberdayaan masyarakat. Basisnya tanaman hias nih. Ya, tanaman hias. Teman-teman itu sedang membuka pasar ekspor tanaman hias. Which is ini adalah sebuah apa namanya komoditas yang high value gitu dalam kacamata kami ya gitu. Yang kami bayangkan bahwa para duafa itu kalau diberdayakan dengan tanaman hias itu namanya duafa jarang-jarang punya lahan. Masa iya disuruh pemberdayaan dengan menanam porang gitu. Porang kalau cuma sepetak itu dapat berapa umbi gitu. Buat makan sendiri kali. Masa iya disuruh nanam padi dengan sepetak. Jatuhnya nanti mereka menjadi petani gurem dan petani penggarap doang gitu. Tapi dengan tanaman hias itu hanya dengan sepetak tanah seukuran 20 meter itu mereka bisa punya penghasilan bulanan sampai 5 juta karena muat 1.500. Kami sudah menguji cobakan ini ditata gitu. Ada beberapa misalnya nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini sudah kita tes betul efisiensi volumetriknya. Rumah-rumah para duafa itu muat 1.500. Kali misalnya taruh kata ini 35.000 gitu. Berapa yang bisa dihasilkan? Ini dalam 4 bulan akan tumbuh apa namanya umbi berikutnya dan bisa dipotong, bisa dikembangkan gitu. Nah, kita nanti akan coba exercise bagaimana ini yang unik nih gitu. Ini anggap saja apa namanya game. Tamu kita ini setiap tamu dikasih game, dikasih ini. Bagaimana kita bisa memberdayakan? Bagaimana kita bisa memetakan peta peran masing-masing. BPRS ngapain di dalam konteks tanaman hias, pemberdayaan tanaman hias. Kemudian BMT ngapain gitu, Koperasi Syariah ngapain, ini ngapain. Kemudian bahkan teman-teman kampus sampingnya ngapain. Nah, misalnya gitu. Kan naif juga ketika orang duafa itu adalah tetangga sebuah kampus. Oh ya Allah, ya Rob gitu. Ini kampus terus apa manfaatnya gitu, tetangganya miskin gitu. Nah, bagaimana mengkolaborasikan mereka juga sebagai sebuah potensi keumatan gitu. Nah, ini nanti kita akan teman-teman kita ini apa? Keladi apa? Talas ini keladi itu. Ya, keladi, ininya apa kelasnya? Ini kalau keladi. kita bisa apa namanya bisa putih merah bagus ini ya. Oh, macam-macam. Kita ini punya macam-macam. Nanti Merah saya putih tunjukkan bulan Agustus pasti laku. Tematis ya, Pak. Iya, tematis. merah putih. Ini mau berangkat ke Amerika ini, Pak. Ya. Bulan Desember apa namanya? Februari ya. Ini Februari, ya. kamu berangkat ke Amerika ya? Siap-siap. Siapkan visamu. Dia bentar lagi berangkat ini. Nah, ini nanti kita perbincangkan lah. Ya. Nah, teman-teman di ujung sebelah sini itu sudah menemukan sebuah angle komoditas yang punya kans untuk memberdayakan masyarakat. Bagaimana BBRS, bagaimana BMT bisa menjadi solusi bersama yang kolaboratif untuk menjadikan ini jadi milik masyarakat miskin. Nah, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Saksikan.